Ditampilkan seorang gadis kecil yang mana belakangan ini mulai memperhatikan tetangganya yang misterius dan merasa pria itu bukan orang biasa. Pada suatu malam, si gadis kecil diam-diam mengikuti hingga ke kawasan pecinan. Di sana, ia menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana si tetangga menunjukkan kemampuannya yang bahkan mampu membunuh naga. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu tidak semua dosa bisa dilupakan, tapi setiap orang masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film tentunya, dan kali ini berjudul Dust Bunny, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Bryan Fuller, serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, segera siapkan kopi kalian dan mari cerita kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan suatu malam di mana si gadis kecil yang diketahui bernama Aurora gemetar ketakutan. Ini bukannya tanpa alasan karena ia mendengar ada sesuatu yang bergerak di bawah ranjang dan kedua orang tua Aurora segera datang memeriksa, lalu Aurora mengatakan bahwa ada monster di bawah ranjang. Ia juga meminta mereka tidak menginjak lantai karena itu akan membuat monster memangsa mereka. Sang ibu mencoba memeriksa tapi tidak ada apa-apa. Semua yang dijelaskan oleh Aurora dianggap halusinasi, oleh karena itu Aurora ditenangkan lalu diminta untuk tidur. Namun Aurora masih sangat ketakutan sehingga buru-buru keluar melalui jendela dan tidur di balkon. Ketika bintang jatuh melintas, Aurora pun mengucapkan sebuah harapan. Tiba-tiba seekor kunang-kunang muncul di hadapan. Aurora pun segera mengikuti, yang mana membuatnya melihat seorang pria yang merupakan tetangga penghuni apartemen 5B. Keesokan harinya, Aurora mencoba mengintip kotak surat si tetangga dengan mengikuti kunang-kunang. Aurora segera bersembunyi ketika si tetangga 5B datang mengambil surat-surat. Aurora mengamatinya dari tangga, lalu keluar untuk menaiki lift saat melihat si tetangga hendak melakukan hal yang sama. Setelah tiba di lantai tempat mereka tinggal, Aurora tidak menahan diri untuk terus memandangi pintu apartemen 5B. Malamnya Aurora lagi-lagi berada di balkon dan kembali melihat si pria 5B pergi dengan membawa peralatan tidur. Gadis itu menuruni tangga darurat dan mulai membuntuti si pria 5B, atau untuk mempermudah saya akan menyebutnya Vincent. Aurora terus mengikuti sampai mereka tiba di kawasan pecinan, tempat ia mengambil sebuah topeng dari tempat sampah untuk menyembunyikan wajahnya. Setelah itu, Aurora naik ke atap bangunan terdekat untuk terus membuntuti. Pada akhirnya, Aurora melihat Vincent berada di sebuah gang dan sedang diikuti sekelompok orang. Tiba-tiba, petasan-petasan berjatuhan dan karena cahaya, asap, dan bayangan di sekitar, yang Aurora lihat adalah Vincent menaklukkan seekor naga. Setelah pertarungan berakhir, Aurora kembali mengikuti hingga pulang. Vincent terluka dan darahnya beberapa kali menetes ke lantai, jadi pria itu terpaksa membersihkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Vincent kemudian berpura-pura menutup pintu, padahal diam-diam masih mengawasi Aurora yang keluar dari persembunyian dan mengetuk pintu apartemennya sampai dibukakan orang tuanya. Aurora kemudian diomeli karena berkeliaran malam-malam, sementara gadis itu hanya berfokus pada monster misterius yang ada di bawah lantai. Tak lama kemudian, orang tua Aurora mengantarnya tidur. Sang ayah menenangkan dengan mengatakan bahwa semua kekhawatiran Aurora telah dikumpulkan dan dikunci di dalam kantongnya. Mereka mengucapkan selamat malam, tapi Aurora justru mengatakan selamat berpisah. Dan tak lama kemudian,
Keesokan paginya, Aurora yang sangat takut tidak mau menginjak lantai sehingga menaiki mainan kuda Nil beroda. Ia memeriksa kamar utama dan mendapati ruangan itu telah hancur berantakan tanpa tanda-tanda keberadaan orang tuanya. Setelah sarapan, Aurora pun pergi ke lobi untuk menunggu Vincent. Namun setelah seharian, Vincent tak kunjung menampakkan diri. Saat kembali ke apartemen, Aurora mengambil beberapa buah anggur dari dapur. Setelah itu, ia masuk ke kamar dan berpindah dengan menginjak beberapa perabotan agar tidak menyentuh lantai. Lalu tiba-tiba, secara tidak sengaja, gadis itu menjatuhkan sebuah anggur. Awalnya tak terjadi apa-apa, tapi ketika salah satu sepatunya jatuh, lantai mulai bergetar. Monster misterius memakan anggur tersebut, tapi karena tak menyukai rasanya, ia langsung menyemburkan buah itu hingga mengenai lampu. Aurora pun mencoba menutup lubang pada lantai dengan selimut dan akibatnya karena tak berhasil menemukan si gadis kecil, monster berbulu itu memutuskan untuk kembali ke bawah. Lantai kemudian menutup dengan mulus seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Aurora kebingungan ketika menemukan sepatu botnya sudah berada di atas tempat tidur. Awalnya Aurora mengira apa yang terjadi semalam hanya mimpi, tapi pecahnya bola lampu membantah perkiraan itu. Pada suatu momen, terlihat Aurora mendatangi gereja terdekat dan saat orang-orang lengah, gadis itu melarikan sumbangan dari para jemaat. Beberapa waktu kemudian, Vincent mengambil surat-surat dan menemukan sebuah amplop aneh yang dihiasi stiker-stiker lucu. Dia juga sempat melihat Aurora mengintip, tapi tidak terlalu ambil pusing. Setelah memasuki apartemen, Vincent membuka amplop aneh tersebut dan ternyata isinya adalah surat dari inisial A yang ingin menyewanya untuk menghabisi monster di bawah ranjang. Vincent pun mulai menghitung uang yang disertakan bersama surat itu dan tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata yang datang adalah si gadis tetangga yaitu Aurora. Dia datang untuk menanyakan apakah uang tersebut cukup. Setelah mempersilahkan masuk, Aurora memperkenalkan diri dan Vincent menolak untuk memberitahu namanya. Aurora menjelaskan jumlah uangnya yaitu 327 US dollar 42 sen dan gadis itu mengaku bahwa telah mencuri dari gereja. Aurora juga mengungkapkan tentang keyakinannya bahwa hanya Vincent yang mampu menghabisi monster di bawah ranjangnya, serta mengaku pernah melihat Vincent menaklukkan seekor naga di kawasan pecinan, padahal itu semua karena POV Aurora. Vincent mengatakan bahwa Aurora hanya membayangkan kejadian tersebut karena monster itu tidak nyata. Namun Aurora tetap kekeh bahwa monster itu ada karena orang tua Aurora telah menjadi korban sekaligus santapan si monster. Khawatir plus penasaran, Vincent pun pergi ke apartemen Aurora untuk memeriksa. Anehnya, di sana, alih-alih menemukan darah, Vincent justru menemukan selongsong peluru, sejumlah lubang, dan bekas tembakan pada dinding. Vincent pun bertanya-tanya mengapa tidak ada tetangga yang mendengar keributan yang terjadi, dan Aurora menjelaskan bahwa kedua orang tuanya ditelan beserta teriakannya. Kembali ke apartemen 5B, dari pembicaraan Vincent dan Aurora diketahui bahwa gadis itu tidak menghubungi polisi karena bingung bagaimana cara menjelaskan dan pastinya tidak mungkin polisi akan percaya. Untuk memperoleh lebih banyak informasi dengan mengikuti cara berpikir si gadis kecil, Vincent bertanya alasan monster tersebut menghabisi kedua orang tua Aurora dan Aurora menjelaskan alasan satu-satunya adalah karena menyentuh lantai. Semakin tidak masuk akal, tentu saja monster tidak membunuh, apalagi memangsa seseorang hanya karena menyentuh lantai. Menurutnya, monster-monster ingin membunuh karena yang dibunuh telah membunuh monster lain. Lalu, daripada makin pusing, Vincent pun meminta Aurora pulang dan menyarankan agar tidak menyentuh lantai.
Malamnya, Vincent pergi ke sebuah bar tersembunyi untuk menemui kolega, seorang wanita bernama Laverne. Setelah basa-basi temu kangen, Vincent segera ke pokok pembahasan, yaitu orang tua Aurora yang telah dibunuh, serta memperlihatkan kartu identitas kedua orang tersebut. Menurut Vincent, kedua orang itu telah dihabisi oleh para pembunuh profesional. Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang dugaan para tentara bayaran yang memburunya, yang salah masuk apartemen. Kedua orang tua Aurora telah melihat wajah mereka, jadi terpaksa dihabisi. Laverne berjanji akan menyelidiki dan mengingatkan Aurora sudah mengetahui terlalu banyak. Namun Vincent menolak untuk menyakiti seorang anak kecil. Penolakan tersebut membuat Laverne menyadari bahwa Vincent merasa bersalah atas kejadian itu, meskipun menurutnya perasaan tersebut sangatlah konyol. Beberapa waktu kemudian, Vincent tetap terjaga hingga larut malam dan seperti yang ia duga, lift mulai bergerak. Mendengar hal ini, Vincent segera menyelinap masuk ke apartemen Aurora dan memperingatkan gadis itu, monster sedang menuju ke lokasi mereka. Oleh karena itu, Aurora harus bersembunyi di dalam lemari. Vincent lalu bersiap menghadapi apa yang akan datang dan... Pada saat yang sama, seorang wanita memasuki kamar Aurora melalui balkon. Wanita itu melepaskan tembakan ke arah gundukan di atas tempat tidur, namun ketika menarik selimutnya, ia menyadari bahwa telah dikelabui oleh tumpukan bantal. Wanita itu kemudian membuka lemari dan menyingkirkan bagian kepala sebuah kostum hingga menemukan Aurora yang sedang ketakutan. Lalu saat hendak melepaskan tembakan, setelah itu Vincent bergegas menuju kamar Aurora dan menyadari bahwa pembunuh lain telah datang. Ia mengira pembunuh tersebut berhasil melarikan diri, tapi Aurora bersikeras bahwa monsterlah yang telah melahap si pembunuh. Vincent membawa Aurora ke dapur dan memberitahunya lebih banyak tentang pembunuh yang akan datang untuk menuntaskan pekerjaan mereka. Ia memeriksa kamar Aurora, tetapi satu-satunya lubang di lantai yang ditemukan berasal dari tembakan si pembunuh. Vincent kemudian mengambil koper-koper bersama jasad si pembunuh serta seluruh peralatannya. Tiba-tiba saja Aurora muncul, bertanya apa yang dilakukan, sehingga Vincent pun terpaksa menjelaskan ingin dalam tanda kutip membereskan jasad si pembunuh agar lebih mudah dibuang. Kemudian Vincent pun segera menutup pintu, melarang Aurora menyaksikan proses mengerikan tersebut. Can I watch? Lama menunggu, Aurora pun tertidur di depan pintu, di atas mainan kuda nilnya. Sesaat kemudian, Vincent membangunkan setelah membereskan jasad karena sudah tidak terlihat sebagai bagian dari tubuh manusia, jadi Vincent mengizinkan Aurora membantu membungkus semuanya. Sambil bekerja, Aurora mengajukan banyak pertanyaan, sehingga Vincent mengakui bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran atau biasa disebut asasin, dan kemungkinan besar orang tua Aurora dibunuh oleh asasin yang memburu Vincent. Karena Aurora sudah mengetahui terlalu banyak, jadi kini akan ada lebih banyak asasin yang dikirim untuk melenyapkan mereka berdua. Aurora mengatakan kepada Vincent jangan merasa bersalah karena monsterlah yang membunuh kedua orang tua gadis kecil itu. Percakapan mereka berujung pada perdebatan kecil sampai akhirnya terdengar ketukan pintu. Vincent membuka pintu dan melihat seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Brenda dari dinas sosial. Dari percakapan mereka diketahui bahwa Vincent mengaku sebagai orang tua asuh Aurora yang baru, dan terungkaplah bahwa Vincent adalah orang tua asuh ketiga Aurora dan Brenda datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Selama percakapan itu, Vincent terus salah menjawab beberapa pertanyaan sehingga mengaku sedang sakit dan meyakinkan Brenda untuk menjadwalkan ulang kunjungannya. Setelah menutup pintu, Vincent meyakini bahwa Brenda bukanlah dari dinas sosial. Sementara Brenda melaporkan kepada seseorang melalui alat komunikasinya bahwa Vincent bukanlah orang tua asuh Aurora. Setelah itu Vincent bertanya kepada Aurora tentang keluarga-keluarga asuh sebelumnya. Lalu Aurora mengatakan bahwa monster tersebut telah memakan mereka semua. Keluarga asuh pertama memperlakukan Aurora dengan buruk sehingga gadis itu memohon kepada bintang jatuh agar mengirim monster untuk menyingkirkan mereka.
Sayangnya Aurora tidak mampu menyingkirkan monster tersebut sehingga ia membuat permohonan lain agar Vincent membunuhnya. Aurora kemudian mengaku bahwa dirinya tidak memiliki siapapun lagi. Vincent tidak merespon, menolak menjelaskan tentang kehidupan pribadi. Beberapa waktu kemudian, Vincent menemui Laverne di sebuah kafe sambil membawa koper-koper dan berbohong bahwa tubuh assassin hanya di koper besar sementara koper kecil merupakan tubuh Aurora. Laverne mengakui bahwa dialah yang mengirim para assassin tersebut, tapi sasarannya bukan Vincent, melainkan Aurora. Ya, gadis kecil itu menjadi sasaran karena sudah terlalu banyak tahu. Setelah itu ia menyampaikan hasil penyelidikan, tidak ada informasi apapun tentang orang tua Aurora, lalu dikatakan bahwa orang tua kandung Aurora telah meninggalkannya, sehingga Laverne menduga semua cerita mengenai monster hanyalah cara Aurora untuk menghadapi traumanya. Selain itu, Laverne juga menyelidiki siapa yang berusaha menghabisi Vincent dan menemukan bahwa seluruh dunia kriminal kini sedang memburunya. Kemudian percakapan pun terhenti karena bergabungnya Aurora merusak rencana Vincent untuk membuatnya terlihat sudah mati agar para assassin berhenti mengejar gadis itu. Laverne menduga Vincent membantu Aurora karena ingin mengatasi trauma masa kecilnya sendiri, lalu menyarankan agar meninggalkan kota. Setelah itu Vincent membawa Aurora ke sebuah restoran dan melihat seorang pria mencurigakan sedang mengawasi dari bar. Tiba-tiba Aurora meminta Vincent menjadi ayahnya, tapi Vincent enggan karena semua yang pernah menjadi ayah Aurora berakhir tragis. Vincent kemudian bercerita bahwa ketika masih kecil, ia menganggap sang ibu sebagai wanita tercantik di dunia, padahal kenyataannya tidak. Setelah dewasa, ia menyadari bahwa pikirannya sendiri dapat membuatnya mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sama halnya dengan permintaan Aurora barusan, yang mengira Vincent sebagai ayah ideal. Vincent lalu mencoba meyakinkan kembali bahwa monster juga hanyalah tipuan yang dibuat pikiran Aurora, tapi pernyataan itu justru membuat Aurora marah, sehingga si pria misterius mengajukan beberapa pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan karena bukan urusannya. Vincent kemudian mengatakan akan berbicara dengan pria misterius itu setelah makan malam. Lalu setelah pria itu setuju dan pergi, Vincent meminta pelayan membungkus semua makanan lalu pergi meninggalkan restoran. Dalam perjalanan pulang, Aurora menggenggam tangan Vincent dan menyadari bahwa si pria misterius sedang mengikuti tapi tidak sendiri. Beberapa waktu kemudian, setibanya dua tokoh utama kita di rumah, Brenda datang berkunjung karena sebelumnya Vincent sempat menghubungi wanita itu. Ketika membukakan pintu, Aurora juga melihat beberapa pria berada di tangga. Vincent kemudian meminta Aurora bersembunyi di tempat khusus di dalam kasur. Setelah itu menjelaskan kepada Brenda bahwa dirinya adalah seorang tetangga yang baik hati yang mencemaskan Aurora. Ia menduga semua keluarga asuh Aurora telah dihabisi dan Aurora sendiri akan menjadi korban berikutnya sehingga meminta Brenda untuk mencari bantuan. Untuk meyakinkan Brenda, Vincent bahkan mematikan lampu dan menunjukkan apa yang menanti di luar gedung. Brenda kemudian menggunakan alat komunikasi di telinganya untuk menghubungi rekan-rekan yang juga melihat para pria tersebut dan setuju untuk memanggil bantuan. Tiba-tiba, unrelated to me. ternyata yang datang adalah Laverne, lalu wanita itu menarik Vincent ke lorong untuk membicarakan situasi dan kondisi terkini. Laverne mengatakan bahwa orang-orang di luar sedang mempersiapkan penyergapan, tapi Vincent menjawab bahwa justru dialah yang sedang menjebak mereka. Jadi ya, Vincent mengetahui bahwa Brenda sebenarnya adalah agen FBI yang sedang menyamar sehingga menceritakan kematian keluarga-keluarga asuh Aurora agar Brenda memanggil bantuan. Padahal, Vincent sebenarnya mengira semua keluarga tersebut hanya meninggalkan Aurora. Laverne memarahinya dan mengatakan bahwa Aurora tidak boleh dibiarkan hidup karena telah melihat wajah mereka, lalu meminta Vincent menyelamatkan diri. Vincent malah tidak menanggapi dan hanya mencium tangan Laverne sebelum kembali ke Brenda. Vincent berpura-pura terkejut ketika Brenda mengaku sebagai agen FBI. Wanita itu menjelaskan bahwa sedang menyelidiki keluarga-keluarga asuh Aurora dan Vincent benar-benar terkejut saat mendengar bahwa semua orang tua asuh Aurora sebelumnya memang menghilang. Satu-satunya petunjuk adalah sebotol cairan pahit yang mencegah kebiasaan menghisap jempol yang ditemukan dalam keadaan terbuka di rumah keluarga asuh pertama. Jadi kemungkinan seseorang mengoleskan cairan itu ke jari Aurora sebelum menghilang dan yang tersisa hanyalah kuas dan ditemukan di bawah lantai papan.
Bagaimana mungkin benda itu bisa berada di sana? Vincent pun bercanda, mungkin saja monster memuntahkannya karena cairannya tidak enak. Lagi-lagi, tiba-tiba terdengar suara aneh dan mereka pun bergegas memeriksa Aurora yang mengaku tak sengaja menginjak lantai dan... Get off the floor! Get off the floor! Jesus! Vincent lalu menyuruh Aurora bersembunyi, kemudian meninggalkan kamar tanpa menyadari lantai di belakang mulai retak. Pada saat yang sama, di kamar mandi, Vincent menyadari bahwa pelurunya telah habis. Ia mulai menggeledah pakaian Brenda untuk mencari sesuatu, tapi wanita itu terbangun lalu merebut kembali pistolnya. Vincent menempelkan telinganya ke lantai untuk mendengarkan pergerakan para asasin, tetapi ia justru terkejut ketika mendengar suara Aurora. Setelah akhirnya mempercayai cerita Aurora, Vincent naik ke atas wastafel dan menyuruh Brenda menjauh dari lantai, lalu... Masih di dalam kamar mandi, Vincent mencari benda yang dapat digunakan untuk melawan dan menemukan sebotol cairan pahit. Lalu tiba-tiba, seorang pembunuh terlempar menembus pintu dan jatuh ke dalam bak mandi, sehingga... Tidak lama kemudian, monster itu kembali muncul dan memakan jasad tersebut. Karena itu, Vincent segera menutup kembali pintu kamar mandi. Tiba-tiba, para agen FBI menyerbu apartemen dan mencoba menangkap para asasin yang menolak turun dari dinding, tetapi akhirnya mereka dipaksa turun. Salah seorang agen menerobos masuk ke kamar mandi, lalu Brenda memintanya tidak menangkap Vincent dengan mengatakan bahwa pria itu hanyalah tetangga baik hati. Time to go. We gotta go. Let's go. Take me off the floor. Brenda kemudian bergegas menuju lorong dan bergelantungan di dinding sambil memperingatkan para rekan untuk tidak menginjak lantai. Sayangnya, di saat yang sama, setelah tidak ada seorang pun yang tersisa, monster itu kembali masuk ke dalam lubang. Sesudah itu, Vincent menaiki mainan kuda Nil beroda untuk menuju kamar Aurora sambil berjanji akan membantunya melarikan diri. Sayangnya, monster itu kemudian kembali ke dalam lubangnya, sementara Aurora yang sangat terpukul hanya bisa pasrah dan kembali bersembunyi. Keesokan paginya, Aurora terbangun setelah mendengar suara aneh. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka dan monster itu memuntahkan Vincent yang berhasil bertahan hidup berkat cairan pahit. Keduanya saling berpelukan, tapi momen itu mendadak terganggu dengan kedatangan Laverne yang berniat menghabisi Aurora. Tentunya Vincent mencegah wanita itu, bahkan sampai memanggilnya ibu. Ya, Laverne sebenarnya adalah ibu kandung Vincent. Ini sekaligus mengungkap bahwa seluruh trauma masa kecil Vincent berasal dari kehidupannya di tengah bisnis kejahatan sang ibu. Laverne melarang memanggil dengan sebutan itu dan meremehkan peringatan tentang monster sampai akhirnya Vincent kemudian membawa Aurora menuju balkon, tetapi sebelum sempat ikut menyelamatkan diri, monster itu membalikkan tempat tidur dan bersiap memangsa. Vincent berguling untuk menghindar, sementara monster tersebut justru menelan tempat tidur. Pada akhirnya, Aurora menahan monster itu karena ingin menyelamatkan Vincent, satu-satunya teman sekaligus orang tua asuh yang dimiliki. Vincent menjelaskan bahwa makhluk itu tidak ingin memakan Aurora karena Aurora adalah tuannya, sehingga mau tidak mau gadis itu harus belajar hidup berdampingan dengannya. Stop it!
Film pun ditutup dengan menampilkan Aurora dan Vincent turun dengan tangga darurat, lalu mereka meninggalkan kota untuk memulai kehidupan baru. Beberapa waktu kemudian, keduanya terlihat berkendara melintasi kawasan pedesaan dengan monster yang berlari mengikuti mereka. Lalu, ada pun adegan tambahan yang menampilkan bahwa Brenda masih hidup karena berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam lemari. Dan tamat. Saya pikir film ini berhasil mengembangkan konsep ceritanya dengan sangat menarik, terutama ketika sang tetangga yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran mulai menyadari bahwa monster yang selalu diceritakan Aurora ternyata benar-benar ada. Semua itu kemudian berkembang menjadi kisah yang cukup mengharukan tentang menghadapi trauma dan menemukan keluarga baru dari orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki hubungan darah. Ditambah lagi, kisah tersebut disajikan bersama kemunculan monster yang unik. Monster yang menjadi asal judul film ini merupakan makhluk raksasa yang menghadirkan sebagian besar unsur horor dalam cerita. Namun, keberadaannya juga sangat penting bagi tema utama film. Monster tersebut adalah makhluk pemakan manusia yang terus bertambah besar dan semakin ganas seiring berjalannya cerita. Monster itu selalu bersembunyi di bawah tempat tidur Aurora dan sering membuatnya ketakutan, tetapi tidak pernah benar-benar menyakitinya meskipun hampir semua orang lain dimakan. Salah satu kejutan besar dalam film mengungkapkan bahwa monster tersebut tidak memakan Aurora karena memiliki hubungan khusus dengannya. Makhluk itu tanpa sengaja tercipta akibat permohonan yang pernah dibuat Aurora sebelumnya. Meskipun monster tersebut langsung memangsa hampir setiap orang yang ditemuinya dan menyebabkan banyak kematian, sebenarnya ia tidak pernah berniat menyakiti Aurora, walaupun terus membuatnya ketakutan. Monster itu tercipta ketika Aurora memohon kepada bintang jatuh agar diberikan monster miliknya sendiri. Karena itu, makhluk tersebut menjadi gambaran dari kekacauan yang selalu mengelilingi kehidupan seseorang. Monster tersebut juga dapat dipandang sebagai perwujudan dari trauma dan kehilangan yang terus mengikuti Aurora. Sepanjang cerita, terungkap bahwa Aurora tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tua kandungnya. Bahkan pasangan yang disebut sebagai ibu dan ayah dalam film ini sebenarnya merupakan orang tua angkatnya. Beberapa karakter juga membicarakan keadaan Aurora yang terus berpindah keluarga dan tidak memiliki sosok wali yang benar-benar dapat menjaganya. Ironisnya, semua orang mengira Aurora kembali ditinggalkan oleh keluarga asuhnya, padahal mereka sebenarnya telah dimakan oleh monster. Hal yang sama juga berlaku pada para pembunuh yang datang untuk menghabisi sang tetangga. Mereka dapat dipandang sebagai gambaran dari kekerasan dan kematian yang bisa menimpa siapa saja secara tiba-tiba. Semua kejadian tersebut dirangkum melalui gambaran monster kelinci debu raksasa yang menelan siapapun secara utuh. Trauma itu mungkin tidak akan pernah benar-benar meninggalkan Aurora karena sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, kini ia juga memiliki sang tetangga yang menjadi bagian dari hidupnya dan dapat menemaninya. Karena itulah, pada akhir film, bayangan monster tersebut masih terlihat mengikuti Aurora. Makhluk itu merupakan bagian dari dirinya. Aurora harus belajar menerima, menghadapi, dan mengendalikan. Ini merupakan film dengan gaya visual yang sangat khas dan dipenuhi nuansa ajaib seperti dalam serial klasik Pushing Daisies, karya Bryan Fuller. Film ini hampir terasa seperti sebuah dongeng dengan penyampaian yang lembut dan menyentuh meskipun terdapat banyak pembunuhan dan percobaan pembunuhan di dalam ceritanya. Inti utama film ini terletak pada hubungan yang perlahan terjalin antara Aurora dan Vincent. Sejak awal, Vincent diperkenalkan sebagai seorang pembunuh bayaran sehingga banyak pembunuh lain datang untuk menghabisinya dan tanpa sengaja turut mengincar Aurora. Sementara Aurora berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang monster kelinci debu, Vincent justru harus menghadapi akibat dari berbagai tindakan yang pernah dilakukannya. Pada awalnya, ia mengira bahwa monster yang mengincar Aurora sebenarnya adalah para pembunuh yang sedang memburunya. Vincent juga digambarkan sebagai seseorang yang lebih memahami dampak buruk dari dunia kejahatan dibandingkan kebanyakan orang. Namun, ia masih kesulitan menahan diri agar tidak mengambil keputusan kejam yang dianggap lebih praktis. Disinilah Laverne memiliki peran penting karena sarannya agar Vincent membunuh Aurora demi menjaga rahasia terus mengingatkan Vincent pada banyak korban yang telah berjatuhan akibat kehidupannya. Aurora dan Vincent sama-sama dipengaruhi oleh berbagai tragedi yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan keduanya merasa bahwa semua itu merupakan kesalahan mereka sendiri. Namun pada akhirnya mereka menemukan seseorang yang memahami keadaan masing-masing dan dapat diajak berbagi kehidupan. Jadi bisa dibilang film ini merupakan dongeng fantasi gelap yang manis tentang menemukan keluarga baru dan menghadapi trauma. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!